Sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan sekarang kita membahas mengenai program Masa Depan Jakarta. Sebuah peluang emas loh ini bagi kita semuanya, para sahabat ya. Kalau kita mengetahui bahwa ternyata sekarang yang namanya kendala ekonomi yang akhirnya membuat anak-anak kita terhenti untuk mencapai mimpi besarnya atau melanjutkan kuliahnya, itu adalah sesuatu yang bisa kita hempaskan sekarang. Kenapa? Karena memang sudah ada program tadi Masa Depan Jakarta, di mana setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga bisa insya Allah memperbaiki kehidupannya dan keluarganya. Amin. Seperti itu ya. Tadi yang mendapatkan manfaat dari program ini sudah cukup banyak ya. Cukup banyak. Ya. Apakah ada kerjasama dengan kampus, dengan perusahaan untuk program ini? Jadi kalau untuk kampus kita memang tidak ada kerjasama dengan kampus-kampus karena ini merupakan kesertaan aktif masing-masing mahasiswa. Mahasiswa ya. Jadi kita memang tidak berbasis kampus, artinya kampus dimanapun Anda ya dipersilakan. Karena kalau misalnya nanti kuotanya kampus jadi misleading nanti. Betul. Ya, betul. Ini kita memang kalau Anda punya mimpi untuk kuliah dan orang tua Anda tidak mampu, datanglah ke Basnas Basis. Anda warga Jakarta atau kuliah di Jakarta, datanglah ke Basnas Basis. Simpelnya seperti itu ya Pak ya. Anda warga Jakarta punya keinginan melanjutkan kuliah, namun mempunyai kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, langsung saja datang ke Basnas Basis Jakarta. Insya Allah ada program Masa Depan Jakarta dan peluang emas ya. Peluang emas kita untuk melanjutkan kuliah S1, S2 ya. Kalau S2 kita baru bantuan riset. Bantuan riset ya. Justru itu dibutuhkan bantuan riset itu. Riset. Udah banyak S-nya pilek bentar. Nah, untuk S3 kita memang ada beberapa, kita lagi meminta para doktoral untuk menjadi komite. Jadi mereka lah yang nanti akan menilai siapa yang layak untuk mendapatkan disertasi mana yang layak untuk mendapatkan ini. Baik. Jadi bukan di like and dislike, tapi memang ada satu komite. Ya, kalau di perusahaan ada komite investasi. Kalau ini kan sama-sama juga investasi di pendidikan. Jadi umat masyarakat Jakarta ini ingin menginvestasikan sesuatu untuk masa depannya. Jadi mereka ini nanti yang akan kita minta untuk melihat ya. Baik. Tapi mungkin nggak Pak nanti bakal ada ke S2 atau ke S3? Iya, itu tadi. Kemungkinan ada. Peluang kesana cukup besar. Insya Allah. Kan kita kalau selagi masyarakat menaruh kepercayaannya kepada kita, maka insya Allah kita akan lebih banyak memberikan program kepada masyarakat. Baik. Nih, untuk Bedu sendiri nih, Intan tertarik nih. Tadi kan Bedu kan Masya Allah ya, mendapatkan PMDK, ada mendapatkan hoki itu. mendapatkan beasiswa. Tapi keberuntungan itu sebenarnya kata kita, Pak. Karena sebenarnya Bedu sudah menyiapkan wadah untuk datangnya rahmat Allah. Masya Allah. Cerita dong gimana sih rasanya ketika sebagai penerima di kan ya, apa sih yang dirasain waktu begitu namanya muncul sebagai wah masuk PMDK, sementara kita tahu susahnya kayak apa bersyukur banget gitu kan, karena kan bisa meringankan beban orang tua. Ya kan, terutama ya biaya pendidikan itu kan lumayan ya. Apalagi Bodo tinggal di Bekasi, kuliah di Jakarta. Itu tambah ongkos, tambah segala macam kan. Kita dapat beasiswanya terus masuk perguruan tingginya juga dapat. Secara PMDK itu artinya tanpa tes. Jadi masuk karena melalui seleksi raport yang selama 3 tahun itu. Karena kan alhamdulillah ranking 1 terus tuh. Alhamdulillah itu juga kan aku isi sendiri soalnya. Nggak ranking 1 terus. Ke ruang guru gitu ya, isi sendiri. Ranking 1 terus alhamdulillah, dan PMDK-nya ditambah ada ya itu tadi plus beasiswa. Jadi beasiswa dapat gratis. PMDK-nya dapat karena tanpa tes. Jadi semua alhamdulillah benar-benar meringankan beban orang tua. Jadi orang tua nggak mengeluarkan uang speser pun untuk kuliah Bedu gitu. Tapi siapa tahu cerita Bedu ini menjadi inspirasi ya bagi sahabat yang ada di rumah, karena ada juga loh Bedu di luar sana ya, misalnya yang mereka pintar tapi mereka keinginan belajarnya tuh lemah gitu. Kalau seorang Bedu apa sih buat udah ya alhamdulillah mendapatkan kepandaian terus tetap mau fight gitu. Itu tadi nasib ingin mengubah ekonomi keluarga. Ya itu keinginan ingin mengubah nasib ekonomi keluarga. Ingin mengubah nasib. Jadi kalau kita nggak punya keinginan, kita nggak punya will, kita nggak punya harapan, ya kayaknya hidup tuh hampa. Mati. Karena nggak ada gairah. Ketika seseorang hidup punya gairah, apa yang ingin diraih, akan bermimpi, dia tuh terus
punya semangat untuk mengejar itu. Betul. Kalau girohnya udah nggak ada ya udah mau ngapain. Nah itu dia ya, apalagi sekarang makin terbuka ya, peluang beasiswanya banyak, akhirnya memang dari kitanya nih dari yang kitanya memang pribadi harus punya semangat untuk mengubah nasib kita, keluarga kita dalam kondisi kesulitan. Kita mungkin kakak-kakak kita, adik kita mungkin belum bisa kita harapkan, ya kita tampil sebagai tulang punggung keluarga, sebagai anak atau anggota keluarga yang akan mengharumkan nama keluarga. Ya itu tadi, kumpul, alhamdulillah ada program dari basis yang bisa kita manfaatkan untuk mengangkat derajat keluarga kita. Betul, tinggal kita ingin masuk tadi. Kan suka Intan tuh dengar ada kaidah mengatakan begitu ada pintu kesempatan terbuka, pintu kebaikan terbuka, maka masuklah, karena kita nggak tahu nih kapan pintu itu akan tertutup dan akan kebukanya kembali. Ya. Jadi ketika ini ada programnya, maka masuk dan kita jalani, insya Allah ya kita menjadi salah satu yang bisa membawa tonggak keluarga kita jauh lebih baik dari hari ini. Nah kalau cerita dari Pak Saad sendiri, ada nggak sih Pak penerima manfaat yang sekarang udah sukses? Sangat banyak. Boleh sharing nih Pak? Sangat banyak. Jadi ada beberapa ulama, kalau kita hitung 2 ulama ya, yang warawiri di lensa televisi kita itu dulunya penerima beasiswa basis. Jadi ternyata zakat itu bisa merubah bukan hanya merubah orang tadi ya, tapi karena beliau jadi spokesperson, orang yang ilmunya tinggi, banyak menginspirasi masyarakat, itu juga merubah masyarakat tuh dari ini. Jadi saya kira ini powerful ya, zakat itu sangat luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Betul. Jadi ketika ulama tadi sukses karena program basis, begitu basis minta tolong bantuannya, ada tarifnya nggak tuh? Udah serius nih Alhamdulillah tidak. Cuman ya, masa kita sopan santunnya nggak memberi. Iya betul. Jadi sungkan pembahasannya. Baik, Pak Saad ini kan kalau anak-anak sekarang ya, kalau untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan ada yang jalur tadi tuh kan undangan gitu ya, ada jalur mandiri. Baik yang terkendala ketika mereka masuk jalur mandiri PTN, kemudian mereka juga terkendala biaya. Kalau yang seperti ini juga bisa masuk, misalnya artinya nih hasil tesnya saya diterima, namun ada sejumlah biaya, apakah itu termasuk? Sejauh pada periode tadi, periode pembukaan, insya Allah kita bisa. Ya. Kalau sudah menjadi hutang, nah itu juga bisa. Jadi kalau hutang itu bukan bantuan biaya pendidikan. Betul. Kalau hutang itu ya namanya hutang ya. Namanya hutang ya. Ya jadi kalau udah jadi hutang, nanti kita kurasi, memang orang tuanya tidak mampu, ya tentu kita memberikan pada haknya lah. Betul. Tapi tadi ya pokoknya yang dibayarkan. Yang prinsipnya adalah kita itu bukan kemudian kita asal orang datang kemudian kita tidak. Lah, tetap kita harus seleksi. Verifikasi juga Pak. Ya, kita asesmen. Tim kita untuk melakukan asesmen cukup lengkap sehingga relatif insya Allah cukup bisa objektif lah untuk menilai itu. Ya, baik. Artinya menerima manfaat memang orang-orang yang berhak lah. Berhak, ya, betul. Karena tadi ada seleksinya sendiri, ya, ada tim akurasinya juga ya. Sebagai amil kami itu punya tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab begini ya, tapi tanggung jawab ke atas ya. Ada Allah yang lebih berat itu tanggung jawabnya. Karena salah satu profesi yang dimention di dalam Al-Quran yaitu bahkan mendapatkan hak khusus. Baik. Pemerintah mensupport program ini nggak? Kan ini ini bagus ya, Masya Allah program ini. Iya, sebenarnya kalau kita justru pemerintah Pemprov DKI itu sekali lagi kita mengatakan program-program di pendidikan sangat banyak. Gitu. Kita hanya melengkapi hal-hal yang tidak ada di dalam program pemerintah. Yang sudah ada ya. Pemerintah punya program untuk anak-anak pinter, tapi belum punya program yang untuk anak-anak miskin. Nah, yang anak-anak miskin ini lah yang bagiannya kan. Baik. Mau pinter mau enggak, yang penting dia miskin. Bukan yang penting, maksudnya kalau dia miskin, kita bantu dengan kriterianya ya. Iya, dan artinya memang tadi ini peluang terbuka bagi semuanya. Jadi artinya sekarang semua orang bisa sekolah ya, semua orang bisa kuliah sampai selesai. Mau merasa pintar atau merasa biasa saja, merasa ekonominya baik-baik saja, ekonominya tidak baik-baik saja. Intinya adalah bagaimana kita berpeluang, dan tadi kalau Mas Bedu bilang adalah ada nggak fighting spiritnya kita nih, gitu kan? Dan ini juga mumpung kita pakai Jack TV nih, para teman-teman milenial di kampung-kampung di Jakarta yang belum berani mimpi nih, ayo manfaatin dong. Kalian punya hak, kalian punya hak, kalian punya harapan karena memang negara menjamin ya Pak ya, pendidikan, kesehatan itu kan sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, melalui program
basis inilah yang artinya basis mendukung program-program negara itu. Iya, tinggal kembali lagi ke kitanya nih, apakah kita memanfaatkan peluang yang ada atau tidak ya. Nah, kembali lagi saya juga ingin mengajak para sahabat semuanya nih buat ikutan donasi yuk bersama Bazis DKI Jakarta melalui QR Code yang ada di layar Anda saat ini. Jadi ambil handphonenya langsung ya, langsung QR Code-nya di screen, bukan di screen, pakai kameranya langsung, langsung donasinya berapa. Langsung masuk. Insya Allah tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata tidak bermanfaat, karena kalau satu orang saja yang insya Allah mendapatkan manfaatnya, bagaimana pahala jariahnya buat diri kita sendiri. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah satu ini, tetap di Insight Ramadan.